kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu, keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Kita akan bersama-sama kembali belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya atas kehidupan seluruh ciptaan. Allah yang senantiasa berkarya dari hari ke hari hingga sampai kesudahannya. Allah yang memperhatikan, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara, Allah yang menyertai sepanjang kehidupan ciptaan. Bersyukur kalau pagi hari ini Engkau perkenankan kami bersama-sama hadir, bersama-sama mensyukuri akan nikmat karunia pemberian Tuhan.
bersama belajar kembali mengenal akan kasih Allah melalui sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti apa yang patut dan layak untuk kami kerjakan di dalam kehidupan sesehari. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang boleh bertahta di dalam hati kami, dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari Yesaya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 sampai 13. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 sampai 13 demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sedemikian pembacaan saya. Dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan coba perhatikan ayatnya yang ke-6. Menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya ulang sekali lagi. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami ketertolakan? Ada yang pernah merasa ditolak? Saya termasuk orang yang sering kali mengalami penolakan ketika saya ada di Fakultas Teologi Duta Wacana. Saya belajar di Duta Wacana tidak sebentar. Saya adalah mahasiswa abadi, karena kurang lebihnya 7 tahun saya belajar di sana. Saya di kelas matrikulasi 2 tahun, lalu selebihnya artinya 5 tahun untuk mengambil S1. Di dalam perjalanan panjang saya selama 7 tahun yang saya alami, saya mengalami berarti beberapa kali penolakan. Karena bagaimanapun juga ketika saya menjadi mahasiswa baru, artinya di tahun pertama, oke, saya tenang-tenang saja, saya diam-diam saja. Saya tidak berbuat apapun karena saya adalah adik tingkat. Tetapi memasuki tahun yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saya mengalami ketertolakan itu. Paling tidak, ketika ada mahasiswa baru, saya mencoba untuk pendekatan, lalu saya mencoba untuk memberikan apa yang dia suka, lalu akhirnya saya nembak bahasa anak sekarang.
ternyata beberapa kali menjadi kakak tingkat, nembak adik tingkat, atau teman seperjuangan di Yogyakarta, ternyata saya ditolak. Ketika memasuki perguruan tinggi tertentu, mungkin bukan bagi saya tetapi bagi orang lain, seringkali ketika kita sudah berusaha sekeras mungkin, saya sudah belajar, sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi ternyata ketika mengerjakan tes, hasilnya tidak memuaskan saya, lalu saya juga ditolak di sekolah favorit misalnya. Atau ketika saya ngelamar seorang gadis, ternyata gadis itu juga menolak saya misalnya. Atau ketika saya ngelamar pekerjaan di berbagai macam tempat, ternyata satpam di depan itu sudah mengatakan tidak ada lowongan. Itu artinya kita juga tertolak. Atau menjadi seorang anak yang ngerapek orang tuanya, sudah lama tidak ketemu, lalu setelah ketemu ternyata orang tua itu mengatakan kamu bukan anakku lagi. Kita tertolak. Atau bahkan ketika orang tua kita datang kepada kita untuk mengunjungi kita, untuk mengunjungi anak-anak kita, itu artinya cucu mereka, orang tua kita diusir dari rumah. Itu artinya orang tua kita tertolak. Lalu yang menjadi pertanyaan tentu saja, gimana sih saudara perasaan ditolak? Sakitnya itu di sini gitu ya. Sakit banget. Kecewa tentu saja. Marah. Mungkin dengan setiap usaha yang sudah kita lakukan itu kita menganggap bahwa itu semua adalah percuma. Wes ditukokke buku harian tiba-tiba nolak. Wes ditukokke kaset isine lagu-lagu kesukaannya, ternyata ditolak juga. Sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, ternyata juga tertolak. Kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, dengan mungkin semalaman kita belajar, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi ujian, ternyata tertolak. Akhirnya kita menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi jengkel. Coba bayangkan saudara, dalam kehidupan yang manusiawi kita ditolak saja sakitnya luar biasa, kita marah. Lalu bagaimana ketika kita sebagai orang beriman lalu ditolak oleh Tuhan? Yang kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan mampu menggerakkan seluruh alam semesta ini sesuai dengan alam pemikiran Allah. Yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Coba saja. Bagaimana rasanya ketika kita ditolak oleh Allah? Ya, itulah yang terjadi dalam diri Yesus ketika Tuhan Yesus disalib. Salib menjadi lambang ditolak oleh surga tetapi juga ditolak oleh bumi. Wow, sakitnya luar biasa, saudara. Bagaimana tidak sakit secara manusiawi ketika kita mendekati seorang gadis lalu ditolak saja sakit, seolah-olah tidak ada harganya. Lah ini ditolak Gusti Allah. Gusti Allah yang menciptakan kita. Apakah lalu kita masih bisa berharap ke depannya kita bisa menikmati kehidupan dengan baik? Kan gitu. Lho wong sing nolaki Gusti Allah sing nitahke awake dhewe kok. Lah kalau Gusti Allah sudah nolak, itu artinya kan tertutup pintu segala penjuru. Karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak mungkin Allah tidak mengetahui, tidak mungkin Allah tidak bekerja. Kan gitu. Bisa jadi bahwa apa yang kita usahakan tentang makanan, tentang minuman dipepet oleh Gusti Allah. Ketika kita mau mencari rezeki, mencari pekerjaan dipepet karo Gusti Allah.
Ketika kita mengharapkan kasih sayang dari orang tua, dari anak, dari istri, dipepet oleh Gusti Allah. Ketika kita berusaha keras untuk memperbaiki kondisi tubuh kita supaya kita menjadi sehat karena sudah ditolak oleh Allah, bisa dibayangkan. Mati sia-sia, saudara. Oleh sebab itu ayat-ayat kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa? Artinya mumpung masih ada waktu sebelum Allah menolak kita, sebelum Allah itu mengabaikan kita, sebelum Allah meninggalkan kita. Ayo berusaha. Oke, di bagian lain, dudu kowe kang milih aku, ananging aku kang milih kowe. Kan gitu. Di dalam Yohanes itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, Allah yang memilih kita. Iya, benar. Tetapi bukankah ketika pilihan Allah itu jatuh ke dalam diri kita, tidak mungkin tidak kita harus menanggapi dengan positif. Kita tidak bisa mengabaikan seluruh perintah Tuhan. Kita tidak bisa menjadikan Allah itu nomor 2 dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengabaikan perintah-perintahnya. Yang seharusnya kita kerjakan adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ayo. Kenapa lalu begitu? Karena memang kita butuh Dia. Kita membutuhkan kehadirannya, membutuhkan rahmatnya, membutuhkan kasihnya, membutuhkan penopangannya, membutuhkan penyertaannya, membutuhkan penghiburannya, membutuhkan penguatannya. Tuhan itu andal-andal kita loh, andal-andalan kita loh. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, seberapa panjang, seberapa lama kekuatan itu ada dalam tubuh kita. Kalau kita mengandalkan apa yang kita miliki, harta benda, duit bisa hilang, bisa entek, begitu ya, bisa habis. Mungkin dalam waktu 1 hari kita bisa menghabiskan duit 10 juta dalam waktu yang tidak usah 1 hari lah. 5 menit saja habis bisa kok. Punya duit 10 juta, oh aku pengen beli TV Android, Smart TV yang 70 in, 10 juta habis dalam waktu yang singkat. Harta benda kita, rumah kita bisa terbakar dalam waktu yang menitan juga habis kok bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan tubuh kita, seberapa kuat tubuh kita itu menopang hari-hari kita. Kalau itu kepandaian, saya umur 55 saja sudah mulai lupa, banyak lupanya. Deleh barang, kelalenan, jenenge warga jemaat saja sekarang sudah mulai bertanya-tanya, jenenge sopo, kayak janjan kok kelalen, kelompok ngendi, omahe ngendi wis lali. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi satu-satunya Allah sebagai penopang kehidupan kita, jangan pernah itu lalu menjadi sekunder. Kita harus mencari selama Tuhan masih berkenan ditemui. Bahkan dilanjutkan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mumpung masih ada waktu. Walau tadi sudah diungkapkan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Tetapi paling tidak ketika kita terus mendekat kepada Tuhan, ketika kita terus berseru dalam namanya, paling tidak kita bisa mengklopkan apa yang menjadi rancangan Allah dengan apa yang menjadi rancanganku. Apa yang menjadi jalannya Tuhan mengklopkan dengan apa yang menjadi jalanku. Bahkan dilanjutkan di sana, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Sopo ngerti, walaupun dikatakan setinggi langit dari bumi, sopo ngerti loh, diklop. Oleh karenanya
Kalau di dalam kehidupan kita masih ada kefasikan, ada dosa-dosa, ada pelanggaran, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepadalah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Akhirnya gimana? Akhirnya ketika kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan pelanggaran, meninggalkan dosa, kesalahan kita tidak ditolaknya. Kita diterimanya, gitu kan? Kita dirangkulnya, kita digapainya, kita digenggamnya erat. Dilus-lusi raya awake dhewe, pundake awake didipuk-puk. Aduh, rasanya luar biasa. Bahkan penggambaran ketika Allah tidak menolak kita itu ada di bagian-bagian yang bawah. Ayatnya yang ke-13. Sebab sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ya, bisa kita artikan kedukaan menjadi sukacita, kepedihan menjadi kegembiraan, kelemahan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Asal kita mau terus berseru, asal kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Hambatan, tantangan tentu banyaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Ada rasa semplah, ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada rasa khawatir, ada rasa putus asa. Abaikan itu. Terus berusaha untuk berseru, terus berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak ditolaknya, tetapi dikasihinya, diterimanya, diberinya sukacita dalam menjalani hari-hari panjang kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Engkau Allah yang peduli terhadap kami. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Engkau Allah yang begitu dekat dengan kami, hanya sejauh doa. Dan kami mengimani itu di dalam keseharian kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan pernah biarkan iman kami itu surut. Jangan pernah biarkan api yang ada di dalam hati kami menjadi padam. Kobarkan semangat dalam hati kami untuk terus kami mencari Tuhan. Untuk terus kami berseru kepada Tuhan. Kami siap meninggalkan kefasikan, meninggalkan pelanggaran, meninggalkan dosa, supaya kami tidak Engkau tolak tetapi Engkau terima. Engkau hampiri, Engkau rangkul, Engkau sendiri yang memeliharakan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami juga percaya bahwa Engkau akan menyembuhkan luka-luka batin dalam diri kami. Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit baik fisik maupun mental kami. Engkau akan membalut luka-luka kami menjadi sembuh. Setiap kekurangan, kerapuan, kelemahan yang ada di dalam tubuh fisik kami, Tuhan juga gantikan dengan semangat untuk terus berjuang. Mampu menjadi kuat di bawah tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan dan keringkian kami, ada kekuatan yang Tuhan sertakan untuk kami bisa menjalani semuanya dengan baik. Gereja milik Tuhan pun Tuhan lindungi. Bangsa dan negara ini Tuhan topang. Anak-anak kami baik yang ada di Purbalingga maupun di tempat yang jauh, Tuhan peliharakan mereka. Bahkan kehidupan seisi keluarga kami, Tuhanlah yang memelihara. Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami.
Dosa, pelanggaran, kesalahan kami biarlah Tuhan ampuni. Dan kami boleh mengakhiri persekutuan doa saat ini dengan damai sejahtera yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Inilah salawat-salawat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Ayo, jangan pernah lelah. Kita terus berkarya, kita terus berusaha supaya Tuhan senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kita, memberkati, menopang, dan memberikan kekuatan untuk melanjutkan sisa waktu hidup pemberiannya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman